Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Diulang sedikit lah karena ada hubungannya. Idfan wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu ma nafa'al qalbu say'un mislu ujlatin yadkhulu biha midanul fiqrah tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sab'ina sanatan. Jadi ujar musannif telah lalu disebutkan kalau kita ini menjalani namanya perjalanan salik menuju Allah Subhanahu wa taala. Ingatkanlah setiap orang yang menuju kepada Allah taala atau untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan salikin namanya, muridin namanya. Salikin itu artinya orang yang berjalan, lalu perilakunya itu dinamakan suluk namanya. Contoh seperti misalnya orang itu berujlah atau berkhulwat itu namanya orangnya disebut salikin. Yang dikerjakannya itu namanya suluk namanya. Kita misalnya sembahyang atau berwiritan, nah itu salik namanya kita itu. Muridin namanya, orang yang mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi beda di sini. Kalau sudah di makam salikin ini adalah orang yang disebutkan namanya mutawassit namanya. Disebutkan juga mutawassit, muridin, salikin, mutawassit namanya. Itu kalau orang itu mengatakanlah makamnya makam awam namanya makam mubtadi namanya. Lalu di makam salikin itu dinamakan makam mutawassit namanya. Kalau orang itu di makam wasilin dinamakan makam muntahi namanya. Artinya sampai tujuannya kepada Allah Ta'ala terakhir di makam wasilin namanya, di makam arifin namanya. Nah itu seperti itu. Nah orang yang di makam salikin atau di makam wa mutawassit tadi, sesudah dia makam awam, ini orang yang beribadah itu semuanya sama seperti itu. Orang yang awam kah, orang yang salikin kah, orang yang wasilin kah, sama aja ibadahnya. Cuma berbeda makamnya itu adalah makam kalbinya, pandangan hatinya. Orang yang awam itu pandangannya mengharapkan surga dan neraka, tetapi mengharapkan pahala dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Itu pandangan orang yang awam. Kalau beribadahnya hendak surga, hendak neraka. Sedangkan surga dan neraka itu masih makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Surga, neraka, pahala itu makhluk juga. Nah, dia itu terpegang makhluk. Yang kedua, orang salikin sering ulun menjelaskan ini. Orang salikin itu dia beribadah memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala saja. Artinya waktu dia bersembahyang, dia menyatakan dirinya, memusahadakan, menyaksikan bahwasanya seluruh perbuatannya ini adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti tergantung daripada ibadahnya itu, daripada dia belajar. Nanti musahadah itu ada yang masalah di Nur Muhammad orang musahadahnya, ada namanya di masalah jalur tauhid namanya. Ada juga orang yang di dalam makam salikin ini beribadahnya itu melalui jalan mempanakkan dirinya, memasrahkan dirinya dengan gurunya. Artinya dalam artian baik memanakkan di dalam panah pada syekh kah, panah pada Nur Muhammad kah, panah pada jalur tauhid, semuanya itu adalah nilainya dia kadang merasainya nang beribadah. Yang dipandangnya gurunya, dipandangnya Nur Muhammad saja yang waktu dia beribadah itu kenyataan daripada Nur Muhammad atau sifat dan apalnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ujar Sidin semalam itu adalah di makam wasilin, orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala
dalam artian orang ini senantiasa tajalli kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memandang macam-macam, yang dipandangnya semuanya itu di makam la haula wala quwata illa billah. Selain daripada sifatnya, selain daripada apalnya, di waktu dia itu mengerjakan ibadah, yang nampak cuma itu aja, anta budaka annaka taraf fa illam taraf fa innahu yarak, merasa diliputi dan beserta terus dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila dia beribadah semakin nampaklah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, orang yang sampai ke situ itu di awal perjalanan salikin inilah orang itu harus menyembunyikan daripada ibadahnya. Namunnya kada disembunyikan, terganggunya. Maka semalam itu sidin ipan wujudaka fi ardil humuri pamanabata mimma lam yutpan. Kaina jadi sidin kalau kada ikam sembunyikan beribadah itu mengganggu ikam kena. Karena di waktu di makam salik itu orang itu bisa ditawari orang jabatan. Karena perjalanan salik itu kita mendapatkan nikmat, mendapatkan jabatan, harta. Namanya perjalanan salik itu diberikan Allah Subhanahu wa taala ujian berupa nikmat, bisa juga berupa sesuatu nikmat, yaitu sesuatu musibah terhadap dia. Yang intinya keduanya, nikmat dan nikmat itu dia kadang memandang pemberian Allah Subhanahu wa taala itu baik nikmat ataupun musibah, lawannya kadang memandang. Itulah perjalanan orang salik tadi, namanya istiqamah, selalu memandang kepada yang memberi, bukan yang diberi. Nah itu seperti itu. Nah, orang yang bisa memandang kepada yang memberi ini kada lain, pertama orang itu berilmu, yang kedua ilmu itu mesti didapat dengan guru, dan mengamalkan ilmu itu mesti di bawah bimbingan guru, namanya murabbi mursyid namanya. Ketika orang itu mengamalkan ini sehingga dia bisa wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di waktu mengamalkan inilah kita itu banyak ujiannya sampai wasil itu. Maka ketika kita itu mendapatkan ujian atau mendapatkan keistimewaan, jangan menceritakan ujian tadi, simpan aja. Itu menandakan kita itu yakin, namanya dengan yang kita pelajari itu yakin kita, dengan yang kita amalkan itu yakin. Itu namanya wahdatus suhud, benar-benar memandang seluruh amal kita ini, apa yang kena pada kita ini adalah kenyataan daripada sifat dan apalnya Allah Ta'ala yang sempurna. Di situ kita memandangnya sehingga kita tuh sempurna wahdatus suhud kita, memandang semuanya kepada Allah Ta'ala. Nah, disitulah kita ini disuruh menyembunyikan tadi itu, baik menyembunyikan itu dari orang lain, supaya kita ini jangan merasa bila diberi nikmat kita kisahkan dengan orang lain. Nah, itu lemah namanya kita itu, bisa anak minta puji akhirnya. Aku buahnya berzikir aja malam ini 100.000 sehari. Tahulah ikam. Nah, berzikir 100.000-an. Nah, harta aku datang terus nih ya. Duitku datang, apa nang ku handaki datang. Nah, itu. Berkisah dengan orang kada boleh kita kisahkan, karena musibah itu ditahani dulu, adukan dengan Allah Ta'ala. Muka ada berduit sembahyang duha rancaki, bila ada berduit misalnya rancaki baca selawat, tahani aja dulu, jangan berhutang, ma'adu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya salikin, memandang terus kepada yang memberi, bukan yang diberi. Kada diberi harus dipandang, ini adalah diliputi terus oleh kesemuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Wadah kita ini bujur-bujur yakin memandang itu. Ini sedikit-sedikit dikisahkan, berarti kita kadang mampu menyimpan rahasia yang diberikan Allah Ta'ala, dan kita belum yakin, berarti belum yakin lagi. Jadi harus seperti itu. Sakit gurem menyandangnya, bujur sakit menyandangnya itu, beramal ya. Kita ini kan nyaman guru kadang mengisahkan orang ya, soalnya orang ini ahli taat seorang nih ya. Kita berniatakan hendak mengisahkan itu aja sudah riada, kada diterima di situ kita. Itu namanya kalau kita mampu menyimpan itu, nanti kita akan bertambah yakin. Nah, seperti itu. Jadi ujiannya simpani dulu. Nah, lalu kapan kita itu nanti sampai kepada makam kita itu mengeluarkannya? Boleh kita mengeluarkannya dengan gurunya atau orang yang ahli. Yang bagus itu menceritakan keistimewaan atau kesusahan kita itu dengan guru kita. Tetapi pian perlu ketahui, kalau murabbi mursyid itu sudah tahu sidin, kita inilah dapat nyaman, dapat kada nyaman itu tahu guru murabbi mursyid kita. Karena murabbi itu sudah tahu keadaan kita itu, baik amalah kita itu istiqamah atau tidak, itu tahu guru kita.
Kada bisa namanya kan murabi mursyid. Murabi mursyid itu artinya menjaga zahir kita, menjaga batin kita, beribadah dan musyahadah. Itu murabi mursyid. Dan apabila kita itu di dalam bimbingan murabi mursyid, itu dijamin oleh guru kita sudah. Dijamin oleh guru kita. Arti dijamin itu kehidupan dunia ini bisa dijamin sidin. Dijamin sidin. Ujar sidin ikam tinggalkan aja, kada usah berdagang. Misalnya, ikam kada usah begawi lain di sidin, ikam fokus beramal aja. Itu kalau murabi mursyid itu. Jar sidin kayak itu turuti sudah. Berarti sudah di bawah jaminan sidin itu. Apa guru murabi mursyid itu susah pada ulun nih ya. Nah yang lain murabi mursyid itu. Murabi mursyidnya susah pada sidin lagi, pada aku lagi jangan. Nah baitirat pian. Baitirat pian sudah dengan murabi itu kada boleh baitirat. Kada boleh pian baitirat sama sekali kada boleh baitirat. Sidin je susah benar je kayak apa hendak kita nih menuruti sidin je. Sidin je rancak benar mengeluh je. Nah, orang baru murabi mursyid nanti banyak ujiannya bisa dengan gurunya. Ujiannya itulah di antaranya. Kenapa guru je aku nih bermurabi mursyid dengan pian. Pian ni kada menghirani ulun. Ulun betakun kada pian hirani, ulun maadu kada pian hirani, kada pernah pian hirani. Nah itulah ujian mahabbah pian dengan guru tadi itu. Ujian mahabbah pian dengan guru tadi. Apakah pian baitirat atau kada dengan guru tadi itu? Bilanya baitirat berarti pian mahabbah pian belum benar lagi dengan murabi mursyid itu. Bila mahabbahnya kada benar pian kada bisa berkhidmah, kada bisa mentajalikan guru kita kalau kita itu kada mahabbahnya kada benar. Guru kita kadang mutajali kalau mahabbah. Orang mahabbah itu kan pasti tajali. Buktinya mahabbah itu dibari kah kada kah, dihirani kah kada kah. Itu ujian bagi seorang murid salikin. Biasanya kadang-kadang gurunya ini sendiri yang mau ujinya. Mau uji kada dihirani sidin, betakun kada dihirani sidin. Itulah habis itu adu-adu kada dihirani sidin. Itu sebenarnya sidin memberikan pengajaran supaya ikam ini jangan bergantung dengan aku terus ujar sidin. Itu maksud sidin. Karena aku ini makhluk juga jar sidin. Tapi sidin kan memadahkan dengan murid itu. Kada memadahkan. Rancak benar dah ulun dia minta banyu lawan guru ni ya. Kada ada kabul-kabul ya. Rancak benar minta doakan kada kabul-kabul. Pian kada tahu lagi rahasianya. Justru kada kabul itu pian supaya jangan memandang sidin dan mengabulkan. Paham lah pian? Paham lah. Ini bergantung dengan makhluk namanya kina, bergantung dengan itu. Makanya murabi murid itu kadang-kadang minta jangan kabur. Bahasanya kalau orang yang sudah di makam wali itu, kalau kita nih di makam awam bila berdoa itu kabul suka benar kita. Iyalah. Kalau orang yang di makamnya sudah di makam di hadratullah namanya, orang yang sudah makamnya aulia itu kadangnya sedih kalau dikabulkan Allah Taala itu. Kadang-kadang sedihnya agak senapalah. Jadi cepatnya Allah Taala mengabulkan nih. Nah itu inya berpikirnya apakah istidrat doanya ini. Tetapi kadang-kadang inya itu kalau kada dikabulkan ada juga senang benar orang wali itu. Kenapa? Karena dia melihat dirinya ini adalah benar-benar kada mampu mendikti Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala walaupun ulun ini wali kutub nah. Artinya tuh kada kabul doa aku. Memang aku ini seorang hamba. Nampak sifat kehambaannya, kada kuasanya. Nah, di situ nampak kebesaran Allah Taala seperti itu. Jadi ketika kita itu menjalani salik, perjalanan lama itu biar bersembunyi dulu. Suruh orang ini jangan, suruh orang ini jangan dulu. Kalau mengganggu akan diri kita dalam beramaliyah tadi itu. Karena kayak apa? Mun sudah makam wasil, guru kita memberitahu kita wasil itu. Pian, guru kita nanti yang memberi kita itu wasil. Nah, lebih untung lagi kalau kita itu diberikan makam oleh guru kita ketika kita itu sudah wasil, diberikan makam. Nah, orang beritahulah. Pemberian makam itu sebenarnya sebelum wasil itu orang yang bermurabi mursyid itu kalau dia diberikan makam wilayah itu sebelum gurunya memberitahu itu sudah dimimpikan untuk wilayahnya, dimimpikan. Itu isyarat bahwasanya orang itu akan mendapatkan wilayah daripada gurunya. Coba pian jaga aja kena di akhir daripada guru kita itu mengatakan ikam jarsidin di sini kuletakkan. Nah itu sudah ampun ikam jarsidin. Nah itu berarti guru kita itu kada lawas lagi itu. Kada lawas lagi. Dan guru kita berarti sudah meninggalkan kita, berarti dalam artian dalam bimbingannya sudah selesai punya sidin dengan kita. Nah itu seperti itu nanti. Jadi apabila sudah selesai itu baru nanti, nah itu banyak ulun kisahkan, kedua ulun kisahkan. Nah itulah diantaranya di sini. Jadi kenapa jadi kita menghindari itu, menyembunyikan ilmu amal kita itu supaya jangan mengganggu.
Karena apabila kita diberi pangkat, diberi jabatan, itu akan mengganggu dan bisa merusak, menjadi penyakit hati kita. Kita ini bisa menjadi orang yang sombong dengan diberikan pangkat, aku anu. Nah, makanya jar guru ulun dulu kada usah gini kam jadi. Guru kayak apa aja ulun diberi ini jabatan ini, disuruh ini. Tinggalkan jar saja, mengganggu ikam kena aja saja. Nah, itu menandakan beliau perhatian dengan kita. Kesayang ini aja. Misalnya ada kalau guru ulun apa jar sidin, tinggalkan jar sidin. Guru ulun tinggalkan jar sidin, kena mengganggu ikam. Berarti sidin sudah tahu kena ikam jar sidin sibuk jar sidin. Sampai sidin sekali jar sidin sampai. Kita sami'na wa ata'na aja dengan guru itu. Seperti itulah. Mana fa'al qalbu say'un mislu ujlatin yadkhulu biha midyanu fikratin. Ujar sidin, tidak ada sesuatu pun yang manfaat hati ini seumpama ujlah yang masuk dengan lapangan berpikir. Jadi kalau kita berujlah itu jar sidin, nah akan menyembunyikan ilmu. Berjauh kita dari orang berujlah. Dan berujlah itu betafakur, jangan kada betafakur. Ini berujlah juga kebun sawit 100 hektar. Nah, itu memikirkan kebun, memikirkan pupuk macam segala itu kada memikirkan Allah Ta'ala namanya. Ujar sidin, tidak ada yang lebih manfaat atas itu hati tadi kecuali jar sidin dengan berujlah. Berujlah itu walaupun kita berujlah itu artinya meninggalkan sesuatu yang ada di dalam hati kita ini selain daripada Allah Ta'ala. Berujlah itu kada mesti pian masuk kamar. Berujlah bakhalwat itu kada mesti masuk kamar. Kayak ini lah berujlah namanya. Asal hati pian tu fokus saja dengan Allah Ta'ala, ujlah namanya. Ujlah batin. Kalau jahirnya beribadah kayak ini, batinnya fokus berarti berujlah jahir batin, bakhalwat jahir dan batin. Pian tu malam tu kalau berduduk suranganan, pikirkan dia, bertafakur dia dengan Allah Ta'ala. Sebut aja nama Allah Ta'ala dulu. Allah. Berdiam, pikirkan pun kita ini seberataan milik Allah Ta'ala. Goyangkan awak kita Allah. Pikirkan kita bergerak ini digerakkan Allah Ta'ala. Malam hari itu berujlah juga kita. Orang kadada. Walaupun kita bisanya di tengah pasar berdiam, hati kita berujlah. Hati kita dengan Allah aja. Allah berujlah. Nanti pian merasakan asik bujur. Pian itu berzikir itu kayak seluruh batang tubuh kita ini nang berzikir. Kadang muntung kita lagi nang berzikir. Asalnya kita ini berzikir surangan itu berujlah Allah. Dengarkan suara Allah tuh, digerakkan badan kita, dimesrakan. Bahasanya tuh kita sudah mengerti bahwasanya gerak dan diam kita ini milik Allah Ta'ala. Allah. Bila hati itu sudah nyaman, hatinya nang berbunyi Allah. Bila kita sudah hati nang berbunyi, waktu kita menggerakkan badan kita nih, badan kita nih nang berbunyi Allah. Asik jasidin, itu namanya masuk ke dalam midyanu fikri tadi jasidin. Nah, itulah ujar jasidin masuk dengan lapangan lapangan pikir kita itu sudah dimasuk dalam hadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pada umumnya hati manusia itu adalah berpenyakit seperti luba dan tamak. Makanya disuruh berudlah. Amuninya tamak, luba, hendak ini, hendak itu. Wah, 4 orang kada mau berujlah. Setiap hari kada ada hendak berujlah. Kada hendak misalnya kita ini bukan orang yang khusus bang lah. Jadi kalau kita hendak khususakan diri kita malam kah, bila kita suranganan berdiam, itu berujlah juga namanya, tapi kada khusus lagi, kada khusus. Bakhalwat juga namanya, tapi kada khusus lagi. Kada khusus lagi kita berujlah. Amun berujlah bakhalwat yang khusus itu adalah yang pertama diperintahkan oleh guru kita. Yang kedua wiritannya diperintahkan oleh guru kita, diberi oleh guru kita. Nah, itu namanya murid khusus namanya. Ikam jarsidin ini amalkan. Nah, itu tengah malam kah kita mengamalkannya. Yang penting pian diamalkan. Nah, itu amalan jahirnya diberi, amalan batinnya pun diberi. Amalan batin itu apa? Ikhlas, sabar, tawakal. Tapi biasanya guru itu memberi satu dulu. Misalnya di amaliyahnya, ikam jasidin ikhlas. Nah, itu berarti amalan batinnya. Zahirnya beribadah, batinnya menuju kepada keikhlasan. Lalu baru dalam beramaliyah itu kita mengerti kayak apa ikhlas itu di waktu beramaliyah itu. Nah, bila ada aku rasa berarti aku kada ikhlas, atau aku misalnya minta pandang orang berarti aku kada ikhlas mengamalkan punya guru nih. Ingatkan kata-kata guru itu, ikam ba'amaliyah harus jasidin ikhlas.
Ikhlas bila kita bergaul dengan orang, memberi dengan orang, itu ikhlas terus diamalkan, sehingga nanti ikhlas yang sebenarnya nampaklah kebesaran Allah Ta'ala aja yang di hati kita tadi. Tujuan amaliyah kita ini benar-benar kepada Allah Ta'ala, yang nampak Allah Ta'ala saja. Nah, itu baru ikhlas yang sebenarnya nanti. Bersih hatinya, tidak ada yang nampak selain daripada kebesaran Allah Ta'ala. Itu baru sampai kepada makam ikhlas yang sebenarnya. Nah, di situ nanti kita kalau sampai di situ, kita tekuri hingga lagi. Oh, kayak ini bang maksudnya, kayak ini bang maksud guru tuh ikhlas itu. Bukan ikhlas senang aku ikhlas memberikan, tetapi ketika ikhlas itu nampak, maka seluruh amaliyah kita itu nampak kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nampak juga kepunyaan diri kita ini kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti pian sampai ke makam itu, adakah orang, kadadakah orang, tetap pian senang sudah. Itulah makam wasil di makam ikhlas nanti itu. Nah, itu makam ikhlas bujur nanti sampai kepada makam wasil namanya. Jadi setiap ikhlas itu pasti membawa kepada makam wasil. Begitu juga istiqamah, nanti membawa kepada makam wasil, di mana nampak kita melihat keikhlasan itu seperti apa, hakikat ikhlas itu yang sebenarnya. Nah, itu sampai ke situ kita senang. Maka obat yang paling berguna untuk menyembuhkan ini adalah berujlah dari manusia dan disertai dengan berpikir, bertafakur namanya. Kalau hati kita ini banyak macam-macam, siapa yang kada anak ini, kada anak itulah, jersidin kada ada obatnya kecuali kita itu berujlah. Karena bila berujlah tadi lalu mendapatkan hasil dengan berujlah tadi, melihat semua alam ini kada ada manfaatnya kecuali yang kita lihat majar kenyataan kesempurnaan Allah Ta'ala. Maka disitulah kita benar-benar kada tamak lagi dengan dunia, tapi tamak dengan yang menjadikan dunia. Kada luba lagi, kada serakah lagi dengan yang dijadikan Allah Ta'ala, tapi serakah supaya kayak apa kita ini terus bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya tadi bertafakur dulu, jalannya macam-macam, tergantung bimbingan guru lah biasanya itu. Jadi kada bisa kita nyaman benar ini. Karena orang yang selamanya berkumpul dengan manusia, pikirannya tertuju kepada apa yang ada di sisi mereka. Pasti di sini orang hendak besi mobil, kita hendak juga. Orang hendak sugih, kita hendak juga sugih. Seperti itu. Jasidin pasti seperti itu. Tinggalkan dulu. Ia tak dapat memalingkan hatinya kepada alam gaib atau memikirkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada bisa. Hanya memikirkan kebesaran Allah Ta'ala. Maka berujlah ini atau berasing ini Jasidin dapat menghindari daripada gibah, menghina orang, mencaci orang. Itu pasti sudah. Kalau suranganan apa yang dipikirkan? Kada ada yang kita dilihat, kada ada yang dilihat apa-apa macam segala. Suranganan aja kita. Berujlah itu. Maka jar Nabi Jasidin, tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sab'ina sa'ah. Orang yang bertafakur, memikirkan kebesaran Allah Ta'ala itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Jadi jangan kita ini bertafakur ampih beribadah. Ujarpian kan lebih baik daripada 70 tahun beribadah lalu ampih beribadah. Dan seperti itulah beribadah 70 tahun tapi kada nampak yang menyuruh ibadah itu. Nah, orang berzikir tuh puluhan ribu tetapi kada nampak yang dizikiri. Lebih baik sekali dua kali tetapi nampak yang dizikiri, itu lebih baik. Itu waktu kita berzikir itu merasakan bujur diliputinya Allah Ta'ala, diliputi, nampak sih kita ini fakir di hadapan Allah Ta'ala waktu mengucap la ilaha illallah. Nampak waktu kita mengucap ini itu diberi rahmat, kita mampu mengucap. Waktu kita berzikir nampak kita itu mendengar, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terasa sifat Allah Ta'ala itu meliputi. Itu lebih baik daripada banyak berzikir, beliuran, sakit kepala, minum budrik habisnya tapi kada nampak, kada lezat kita berzikir. Itu lebih baik sedikit tapi lezat, ilallah, ilallah, Allah, 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 tapi lezat merasakan diri kita ini di dalam hadrahnya Allah Ta'ala, rasa dikuasai Allah Ta'ala. Hilang kita ini, hilang sifat kita, hilang apal kita, hilang semuanya, yang nampak jamalullah saja. Nah, itu nyaman tuh berzikir orang seperti itu. Inilah yang bahwasanya ujlah itu ada wasilah saja. Jangan juga berpegang dengan ujlah. Ujlah itu wasilah aja. Memang bila berujlah jadi wali aja, ada.
Aku ni sekurang sudah berujlah bisa wali aku ni aja 2 tahun dah berujlah aja. Kan ada mungkin wasilah aja juga itu, wasilah untuk tadi sampai kepada Allah Taala. Makanya di sini dihindari orang berujlah itu, jangan terpegang ujlahnya, jangan terpegang amaliyahnya, jangan terpegang fadilatnya. Kenapa? Itu makhluk juga. Makanya tadi harus ada ilmu, harus di bawah bimbingan guru kita tadi itu kalau berujlah. Sama aja kita sembahyang ini. Kita ini kadang sembahyang 2 hendak sugih. Niatakan lillahi ta'ala aja, ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka. Itu aja kita niatakan, aku ini beribadah atas perintah engkau ya Allah. Sudah itu aja. Masalah diberi kesugihan kah lagi dari beribadah itu terserah Allah Ta'ala. Jasidin ujlah itu adalah wasilah saja, tetapi yang dimaksud ialah berpikir menyampaikan kepada mengenal Allah Ta'ala dan membesarkan dia yang menjadikan keridaannya. Jadi kita berujlah itu jasidin berpikir bertafakur, bertafakur. Sama kita sembahyang tu ujlah namanya, orang berzikir tu ujlah namanya. Tapi kada khusus namanya, kada khusus. Kita ni nak waktu sembahyang kada ada yang kita pikirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Tergantung keilmuan kita, namanya musyahadah, menyaksikan terus. Itu ujlah namanya. Aku bergerak, aku berucap, aku ruku, aku sujud, ini sebertaan pian Allah Taala yang punya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu ujlah namanya. Batin kita yang ujlah menghadap kepada Allah Taala. Apa tu as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu mi'rajnya orang mukmin, berzikir mi'rajnya orang mukmin, berjalan mi'rajnya orang mukmin sebenarnya kalau di makamnya musyahadah. Kalau makamnya musyahadah, berjalan, berduduk, berdiam tu mi'raj terus pokoknya. Karena dia menyaksikan terus di waktu berdarya, berdiamnya, bergeraknya, menyaksikan terus kebesaran Allah Taala. Tu mi'raj juga kan masih salat. As-salatu lidzikri, sembahyang itu Allah Taala untuk mengingat aku. Kalau orang yang sudah as-salatu mi'rajul mu'min, bukan sebagai mengingat lagi, tapi menyaksikan di waktu sembahyang itu. Di waktu sembahyang itu menyaksikannya. Jamalullah kamalullah tadi itu. Itulah. Ujlah itu adalah satu rukun daripada rukun tarikat. Tarikat itu ya orang menjalankan salik tuh tarikat namanya, yang diamalkannya tuh tarikat namanya berzikir. Itu tarikat namanya, orangnya dinamakan tarik, namanya orang yang berjalan, muridin, salikin namanya. Yang dialaminya itu namanya suluk namanya. Itu jasidin salah satu jalan ujlah itu jasidin yang 4 perkara, yaitu ujlah. 1 berujlah, 2 berkhalwat, yang ketiga adalah banyak lapar. Namunnya banyak kanyang, teguring terus. Yang keempat ada jasidin berjaga malam. Itu syaratnya jasidin. Orang hendak sampai wasil kepada Allah Ta'ala, yang pertama berujlah atau berkhalwat, yang kedua jasidin berdiam, bertafakur, yang ketiga lapar, yang keempat malam itu berjaga, ketujuh. Berjaga itu beramaliyah, lain main badum, lain itu inilah berjaga itu pian kan usah tasbih. Ulun ni ngalih mau ngisahkan lah. Tasbih itu kan apa pian tasbih ini kalau sudah pian bisa musahadah kan apa pian bertasbih kan apa. Yang penting waktu pian mengikuti tasbih ini ingat pian, biar kada pian katik jangan ada bapak, pian katik boleh, pian ucapakan boleh. Amun pian sudah makamnya ahli musahadah, biar pian catwakannya semalaman tu nah. Yang penting pian mengerti waktu pian mencatuk itu digerakkan, waktu pian mendengar bunyinya itu didengarkan. Nampak terus di situ ibarat pian mencatukkan tuh. Ibarat tasbih 1000 itu biar kuncang-kuncang pian gini aja semalaman. Tapi pian waktu menguncangnya tuh lezat, nyaman pian. Bergerakin rasa digerakkan terus nah. Jadi kada ada lagi kalimat Allah tuh kada ada, karena nampak di waktu pian menggerakkan ini, nampak sudah yang disebut tadi itu. Itu asik pian. Bila kada awak piannya Allah, surangan nyamannya Allah, malam itu nyamannya. Ulun kada kau berduduk berabah. Jadi Allah Ta'ala sebut nama aku tu dalam keadaan kiaman wa qu'udan wa ala junubikum, berdiri kah, berduduk kah, berbaring kah. Artinya dawam. Bila ikam berbaring sebut nama aku, berduduk sebut nama aku, berdiri. Artinya waktu di bawah, di atas, di tengah, semuanya sebutkan terus, ingat terus. Tapi jangan bertahlilan tatuk
patok tasbih itu lain makam pian gina tasbih tasbih kenapa guru kayak itu je pian itu sir sidin mainnya itu ada bisa pian berdiam lapar berjaga malam itu nyaman pian subuh tuh ada kerasaan pian kalau duduk tenang subuh karena kerasaan pian asal asik nah si orang berzikir puluhan ribu kita kada awak aja bergoyang-goyang melihat Pusuti, lihat Pusuti, lihat Pusuti, masya Allah, ya lihat Pusuti, dipandang itu aja. Tapi asik subuh 3 jam 4 jam tuh pian kada kerasaan sampai subuh, kada kerasaan pian, karena pian tuh kayak bepandiran sudah. Itulah. Maka yang 4 perkara ini adalah latihan para wali abdal. Jadi kalau pian anakku jadi wali abdal 4 macam ini jadi gawi. Berjaga malam, bertafakur, balapar, dan berujlah orang ini. Karena wali itu, wali abdal itu di masa dia anak menjadi wali abdal itu 24 jam berwiritan, baca salawat ke sembahyang. Itu harus itu dilakukan supaya zahirnya tetap beribadah, batinnya tetap musahadah. Selama dia jaga, dia berwiritan. Berwiritan itu diamalkan berwiritan siang malam 24 jam kecuali mengantuk guring. Kalau kada, makanya wali awal orang itu anak mencapai kadang 2 jam aja guring, 2 jam di jam 1 di malam hari, siang 1 jam. Nah itu digunakan untuk berwiritan, beramaliyah. Nah, setelah mereka mencapai tujuan yang dimaksud, tidak mengharap mereka itu menggauli manusia ramai. Tidak mengapa aja sidin, kalau sudah pian sudah pandangan pian sudah sampai kepada makam wasil tadi dan sudah istiqamah di makam bakabillah, di makam mahabbah, itu kada apa-apa lagi pian bergaul dengan manusia. Hendak bergaul kada berujilah kada apa-apa lagi. Sudah izin keluar dah oleh guru kita. Sudah diizinkan karena kita sudah wasil. Melihat sesuatu ingat harus dah, karena pernah kita sudah tetamu, sudah pernah dirasakan, kada apa-apa lagi kita. Nah itu kelezatannya seperti itu, senang terus karena mereka setelah terbukanya hijab. Nah, kalau sudah terbuka hijab, sudah wasil, kada apa-apa lagi bergaul. Guru gin sudah mengizinkan, ayo sidin apa yang kita bisa kerjakan ya sidin. Itu guru kita biasanya itu kalau sudah kita sampai kepada makam sudah wasil itu diizinkan sudah kita keluar, hendak ceramah kah, hendak apakah, kita kada apa-apa lagi, sudah ada izin daripada guru kita, karena kada mengganggu lagi, karena kita sudah pernah melihat tajalli dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita berdiam lagi seperti itu, karena nanti makam keluar itu tergantung di makam dia wasil. Itu panjang kalau orang mengisahkan itu, karena orang itu nanti di makam wasil itu dia akan tetap dalam ujlahnya, bisa juga dia tetap bisa keluar, tetapi tetap di makam ujlahnya. Nah, jadi orang itu nanti mendapatkan hendak keluar kada itu adalah warid yang diberikan Allah Ta'ala, isyarat yang diberikan Allah Ta'ala, apakah dia masyhur atau mastur. Makanya wali itu ada mastur, ada masyhur. Inya kada mau dikenal orang, itu sebenarnya diterima di waktu dia wasil. Dia hendaknya bersembunyi terus seperti awal dia melaksanakan ujlah tadi itu, mengamalkan ilmunya di makam salik itu. Dia kada mau keluar walaupun sudah wasil, dia kada mau keluar seperti awal dia mengamalkan ilmunya tadi. Ada juga isyaratnya ikam harus keluar karena diberi wilayah untuk berdakwah misalnya. Nah itu harus keluarnya, atau isyaratnya untuk keluar masyhur, berarti dia nanti menjadi aulia yang masyhur namanya nanti. Nah itu didapat di mana? Di makam di mana seseorang tadi ketika muwasil. Nah, karena di makam wasil itulah orang diangkat menjadi aulia illahi ta'ala. Wallahu alam. Setiap orang wasil itu belum tentu wali, tetapi setiap wali pasti itu wasil. Mudah-mudahan kita seberatan kada jadi wali kada apa-apa, tetapi mencintai wali. Kada jadi wali kada apa-apa, cuma amalan wali kita punya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, insyaallah dia termasuk golongan itu kaum. Mudah-mudahan kita walaupun tidak menjadi aulia, menjadi wali kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi di hati kita tanamkan kecintaan dengan wali. Dengan kecintaan dengan wali itu nanti kita bisa dihalau dengan wali itu di dunia, dikumpulkan dengan wali itu di dunia ataupun nanti di akhirat.
Yang kedua, bahwasanya kecintaan terhadap wali itu akan membawa seseorang kepada wasil kepada Allah Ta'ala. Itu perlu pian ingatilah, karena ulun jelaskan panjang kenapa orang yang cinta terhadap wali itu bisa menjadi aulia, menjadi walinya, walaupun orang biasa bisa menjadi wali ini dengan sebab kecintaannya dengan wali itu. Karena ulun jabarakan itu panjang, karena itu terjadi dan terbukti kepada siapa saja yang cinta kepada wali, dan apabila wali itu cinta, insya Allah orang itu akan menjadi aulia ilahi ta'ala, walaupun dia kada tahunya jadi wali. Kadang-kadangnya kada tahu karena kecintaannya saja. Nah, kecintaan inilah nanti membawa sir seseorang itu mengikuti akan sir wali yang dicintainya itu. Nah, mengikuti sir yang dicintai, sirnya ini mengikuti sir wali, itulah dia ini beribadah sebagaimana wali itu beribadah. Itulah dia itu tidak merasa bahwasanya dia dibimbing oleh itu wali, sehingga dia mencapai makam aulia juga. Nah, itulah, mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah, diberikan Allah Subhanahu wa taala keistiqamahan dalam menuntut ilmu, dalam beramaliyah, dalam musahadah dan muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga basirah kita dibukakan, hijab kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya rabbi bil mustafa balik magazidana firlana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balik magazidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balik magazidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Waalaikumsalam.